Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 29 September 2022. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengertinya. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Elah Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samarinda dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni
Segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Amin. Bertahan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sulit menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak mengenal Allah. Apalagi di masa kini, sangat banyak godaan dunia yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Akan tetapi, itulah risiko hidup. Sejak zaman dulu, anak-anak Tuhan sudah mengalami hal yang sama, yaitu tantangan dan godaan untuk kompromi dengan dosa. Hizkia menjadi raja di lingkungan yang jahat, baik di negaranya sendiri maupun di kerajaan Israel. Ahaz, ayah Hizkia, adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yehuda menyembah berhala. Israel benar-benar berdosa besar terhadap Allah, karena itu mereka harus menerima hukuman yang dahsyat. Mau atau tidak mau, kita sebagai orang percaya dan yang juga disebut gereja harus sadar bahwa kita berada dalam dunia yang syarat dengan gejolak dan menghadapi berbagai godaan duniawi yang sangat gampang menjatuhkan iman kita. Karena itu, sebagai orang percaya kita harus menunjukkan sikap dan prinsip iman yang benar sebagai pengikut Yesus. Mempertahankan hidup kudus memang sangat sulit, saudara. Apalagi ketika orang terkesan mengolok-olok kita karena cara hidup kita yang kudus yang kita pertahankan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita seperti Dia menyertai Hizkia. Mungkin ada saat-saat di mana kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit sehingga harus memilih apakah kita bertahan dalam kebenaran atau menjadi serupa dengan dunia. Kita memang terbatas. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak dibatasi dengan apapun. Kuasanya lah yang akan menjangkau kita dalam menyelamatkan kita dari segala ancaman dan godaan duniawi. Karena itu, percayalah. Amin. Mari berdoa. Segala perkara dapat kami tanggung hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Firman-Mu telah boleh kami baca dan dengarkan. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang memperjelasnya lebih jauh dalam hati kami, sehingga tidak lalu begitu saja. Pada malam ini ya Tuhan Allah, kami datang membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau oleh layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Dalam berbagai harap dan rindu mereka Tuhan, kiranya menyendengkan telinga Tuhan mendengar dan menjawab, serta memberkati, meneguhkan, menguatkan mereka senantiasa. Beberapa di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di kota ini pun dirawat di kota-kota lain, kami berdoa dan memohon agar kiranya Engkau Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan tubuh mereka yang sakit. Pada waktu Tuhan mereka boleh pulih seperti sedia kala melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berperkara, semuanya pasti dapat diatasi. Terima kasih Tuhan. Kami terus menopang dalam doa akan berbagai kerinduan anak-anak-Mu menjalani hidup ini. Beberapa di antara mereka terus berdoa, merindukan pendamping hidup, kiranya Engkau menunjukkan pasangan yang sepadan pada waktu-Mu ya Tuhan. Memberkati mereka yang berjuang mencari pekerjaan, membuka jalan bagi mereka yang merindukan karir yang lebih baik, dalam proses penyelesaian penulisan akhir dimanapun mereka berada, menopang mereka dalam studi mereka. Beri sehat dan kuat-Mu, hikmat dan bijak-Mu. Begitu juga ya Tuhan Allah yang sementara anak-anak cucu kami yang sementara dalam pertumbuhan dan permainan mereka, terpeliharalah mereka dalam kasih-Mu. Mereka yang berjuang dalam studi mereka dari TK sampai ke perguruan tinggi, diberkatilah kiranya mereka. Anak-anak muda kami menjalani masa muda mereka, terpelihara mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Kiranya mereka jauh dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan, tawaran instan masa muda, sehingga mereka tetap teguh
menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Baik mereka yang ada di kota ini pun di kota lain dan di negara lain, diberkatilah kiranya cita-cita, harapan, dan kerinduan mereka. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk para kepala keluarga dalam tugas tanggung jawab mereka, baik yang ada di lokasi maupun yang ada di kota ini, Tuhan berkati. Begitu juga para istri dalam kesetiaan penuh sebagai pendamping dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga, lebih lagi sebagai tiang doa bagi keluarga, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa ya Bapa, bersyukur dan berterima kasih bahwa pada hari ini beberapa saudara kami sedang merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa mari berkati Ibu Sepriani Tumbiri, Ibu Seliana Boro, Wedia Ladiana Brendina Sura, Ibu Atik Karangan, Riki Toding Datu, Setifani Balaba, Ibu Susi Susanti Timbalangi, Winsi Dawenan, Simon Tandikala, Alfianus Kongle, Bapak Stefanus Soni Karangan, serti Limbong. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa oleh belas kasih dan anugerah-Mu pada hari ini mereka boleh mensyukuri pertambahan usia mereka. Mari berkati senantiasa, beri sehat kuat-Mu bagi mereka selalu. Mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, kami bersyukur bersama dengan Bapak Yulianus Sempa dan Ibu Berta. Tuhan berkati juga mereka. Terima kasih Tuhan, kami memohon belas kasih anugerah-Mu bagi saudara-saudara kami, bagi rekan kerja-Mu di jemaat ini. Bapak Ibu Pendeta, penatua diaken, pekerja gereja, pengurus OIG, dan semua yang memberi diri untuk melayani Engkau baik secara volunteer maupun yang lainnya. Tuhan, beri hikmat bijak-Mu bagi mereka, beri sehat kuat-Mu bagi mereka. Kami sementara ini Tuhan sedang mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung gereja di kilometer 8. Setelah 4 tahun peletakan batu pertama sampai hari ini masih terbuka tanpa atap. Kami sungguh merasa bersalah. Kami sungguh merasa berdosa. Karena itu Tuhan, melalui penggalangan dana ini kami memohon, Tuhan menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu untuk boleh mengambil bagian di dalamnya, agar proses pembangunan itu kembali berjalan dengan baik dan Tuhanlah dimuliakan. Berkati tim penggalangan dana dalam jerih lelah mereka. Berkati anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk menyatakan persembahan mereka dalam rangka penyelesaian pembangunan rumah Tuhan ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang kaya raya. Kami hanyalah alat-Mu, dan siapapun juga bisa menjadi alat-Mu dalam menyelesaikan rumah-Mu ini Tuhan. Karena itu kami berdoa, berkatilah semuanya. Terima kasih Bapa, malam ini kami akan istirahat, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami dan jawablah, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama malam ini. Kami terus berdoa, Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati.